kan mereka ambil. Oke, ini masih ada Chow juga yang terbuka untuk Nino ya. Tapi kalau misalnya Alter Ego mereka mau nge-pick hero lain untuk Nino, sebenarnya cukup banyak sih sebenarnya hero dari Nino sendiri. Jadi siapakah yang mau diamankan oleh Nino di sini? Ingat Yuzongnya udah dibuang. Dari Xbox masih ada nih. Aku sangat menanti Fanny sih. Atau Tamus? Fanny. Fanny? Itu satu hero yang paling fleksibel banget untuk memberikan burst damage di awal game. Roger, sangat amat tinggi tapi Roger. Bagi junglernya kali ini akan dimunculkan bagi teman-teman dari Alter Ego Esports karena dari DPS yang tersisa tentu availabilitas yang ada hanya tersisa Junshin untuk sekarang DPS. Hanya Roger diamankan juga, apalagi untuk snowball effect bawa Natalia, bawa Matilda. Agak sedikit rusuh ya seperti Alter Ego Esports untuk 5 menit awal. Balik lagi, mereka akan bermain cepat. Dari tadi kita coba lihat deh dari Samsung YTPT. RRQ sih harus berhati-hati dengan metode pick off yang sangat-sangat cepat. Hylos bisa lah, iya, untuk pin. Oke. Karena kita tahu sendiri bahwa Natalia ini agak sangat sulit sekali ketika ingin jump in ke belakang ketika ada Hylos dengan ring of punishment-nya dia. Atau Kaja kayaknya udah kurang. Hylos. Oh my god. Tos dulu dong. RRQ Cafe. Jadi lu ngambil kontrak yang mana? Enggak ada yang gua ambil lu. Oh my god. Marah-marah. Hylos dan juga Aldous 40. Aku suka banget pick Aldous karena walaupun di sini tanpa adanya healer sama sekali, tapi Aldous ini bisa melakukan banyak hal. Dia bisa mungkin protector untuk Natalia juga dan bahkan menjadi salah satu deny counter rotation untuk Matildanya sendiri. Tapi harus berhati-hati di late game nanti karena Esmeralda bakal memakan banyak sekali absorption damage dari seorang Aldous. Jadi ini nantinya kalau di mata KB nih untuk junglernya Bene atau Aldous. Aldous lebih enak di gold lane, gak tau kenapa. Dari Aldous gold. Tapi kalau ini ke arah jungle, Jungler pakai apa Bene? ini pakai Tul. Benedetanya ada di R7. Dan Nathan sekarang diamankan juga oleh Alter Ego. Ini akan sangat-sangat berdamage sekali nantinya untuk early game yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, selain kalian jangan lupa untuk mengikuti bagaimana Samsung #Peto Challenge, kalian ramaikan di kolom komen kita dengan hashtag dari Alter Champ dan juga hashtag dari FIFA RR. FIFA RRQ. Siapapun yang terbanyak nanti hashtagnya akan langsung nongol selayar nih ya dengan emoticonnya masing-masing. Jadi buat game yang pertama ini kita harapkan seperti biasa langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga seluruh staff dan kru yang bertugas untuk menjalankan bagaimana babak dari MPL ID season yang ke-8 ini. Jadi dia RRQ versus Alter Ego. Let's go, 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 go. Dan kali ini kita akan melihat siapakah yang mengamankan poin di game yang pertama karena ini best of 5 series. Jadi masih panjang perjalanan dari kedua tim kali ini. RRQ Hoshi, apakah mereka masih bisa mengambil poin pertama dari Alter Ego atau justru Alter Ego yang terlihat panas banget kali ini di hari yang kedua mereka masih bisa menumbangkan sang raja. Dan kita masih menunggu. Ini cukup menarik karena tadi kalau kita ngeliat di screen belakang Aldous-nya dipegang sama Bang Sin. Aldous-nya sama Bang Sin. Iya. Dan aku emang lebih suka untuk di gold lane. Gold lane. Iya. Kecuali dengan satu syarat kalau misalkan musuh kita dapat link dan kita bawa Aldous Angel lah, itu sempat juga beberapa kali aku temukan di beberapa scene. Dan itu kenapa agak sedikit mengganggu linknya, bahkan bisa memberikan tekanan ketika udah memasukin 8. Itu dekat-dekat banget sama long lane. Dengan chase fade-nya Chase Fade, Hard Guard, tentu link bakal kacir-kacir. Itu kayak bakal geser ke arah purple bang segala macam. Jadi ancaman tersendiri. kemana Link akan pergi langsung ditabrak ya. Gimana ya aku ngeliat scene itu? Di scene Filipin itu kalau nggak salah malah bawahnya tuh masih dulu tuh kayak Aldous Lava, Aldous Lava. kayak gitu ya. Waduh. Aldous Link itu emang sesulit itu untuk didapatkan dalam satu tim yang sama gitu. Klopnya susah. Sekalinya Sekalinya dapat itu bakal jadi luar biasa banget. Tanya Cornet. Orang paling sering gue suruh main Aldous, gue main Angela gitu. Itu emang powerful banget kalau mau lawan Link atau assassin kecuali Karina. Karena Karina kan kayak anti untuk basic attack gitu lah. Walaupun dengan adanya Esmeralda seperti ini. Dia sangat kuat sekali ketika melawan hero-hero yang tipikal basic attack. Oke. Jadi makanya kalau misalkan dia melawan hero skill, ya masih 50-50 lah. Tapi kalau lawan basic attack, Karina powerful banget. Dan dia di di sini dengan alasan emang mau bawa Aldous. Karena percuma banget ketika bawa Aldous, tapi ya balik lagi kita berhadapannya lawan Karina yang punya Elvis. Oke, ada ini juga di sana. Oke, balik lagi dan ini dia game yang pertama terlihat langsung Leo Murphy numpang lewat tapi sambil nyakar ya si Momo ya. Iya, terus saya halnya sambil nyakar ya. Dan kali ini lihat playnya sudah mulai
dicicil aja oleh seorang Udil yang tentunya dengan Matilda dia akan bermain dengan agresif. Leo Murphy juga udah langsung nyari informasi dengan cukup cepat kali ini, tapi posisinya sudah ketahuan harusnya sama dua pemain dari RRQ Hoshi karena tadi ada tanda seru yang mau ngeliat atas kepala. Dan ternyata dari Udil bersama Leo Murphy bersama Nino nih. Wow, mereka mau coba untuk ngerusuh scene-nya karena mereka tahu scene dari Aldo sendiri adalah hero yang benar-benar harus scaling banget dari segi item dan juga stacknya apapun. Ini coba lihat Nino dari awal untuk attack speednya udah terlihat akan sangat-sangat mengganggu sekali, sementara Sin hanya bergantung dari wave minion yang akan masuk ke dalam satu auto turret yang dimiliki. Mulai udah ada invasi yang dilakukan, Sin sedikit lagi IP-nya tapi dia pun harus melakukan flicker guna untuk selamat dari area tersebut, dan Albert kembali hadir untuk melakukan farmingan tapi PN memberikan backup-an. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini Albert fokus untuk seorang Pakito. Harusnya dari Pakito juga bisa nge-press ya di area di sisi awalnya. Dan menyikir keempat kali udah punya kena outstrike juga. Dan beberapa pemain dari RRQ udah langsung masuk ke arah Udil yang akan menjadi target pertama, namun masih ada gadingan juga yang akan memberikan skill tambahan untuk seorang Udil 40. Udilnya masih selamat dengan tersisa sedikit saja darah yang dia miliki. Nah, again tadi PN mencoba sebuah invasi di mana lawan ordernya langsung menunjukkan efek stun. Terstanlah sudah tadi untuk Udilnya untuk masih bisa selamat. Tapi Sally Boy bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat baik. Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Basic attack terlebih dahulu sebelumnya mungkin nanti akan ada open fire, dan benar aja open fire akan langsung dikeluarkan. PYN udah ada tanda seru, akankah untuk ring of punishment-nya dikeluarkan guna untuk mencari pergerakan dari Leo Murphy. Iya, dan Albert masih coba mengganggu di area mid-nya, langsung dipukul dua member. Tapi ternyata ada first blood of camp di area atasnya. R7 berhasil menemukan Pai yang ternyata juga dibantu oleh seorang Clay kali ini. Sementara ada Turtle yang sudah muncul bagi tim mandiri kali ini yang akan langsung diinisiasi oleh RRQ Hoshi. Yap, untuk Turtle-nya sendiri tidak ada kontes, tapi di bagian bawah sana untuk Aldusnya mencoba untuk langsung mendapatkan dengan chest pad yang dia miliki. Ada sebuah keraguan di antara mereka bertiga, tapi untungnya ada satu poin kill yang berhasil diamankan. Hanya saja PN kembali hadir, shield turretnya sudah termakan begitu banyak. Ring of punishment-nya dikeluarkan, lawan order belum terlihat sejauh ini, tapi Udil memberanikan diri masuk ke bagian dalam, langsung dipatok begitu aja. Punggungnya dipukul sama cangkul segede itu. Aduh, tidak bisa menyelamatkan Sin tentunya karena ada gengkingan dari 3 member. Pemain Alter Ego Esports langsung tahu prioritas yang mereka harus sumbangkan adalah Sin. Jangan sampai dikasih farm terlalu bebas kali ini. R7 bakal coba untuk mengendalikan di lane atasnya juga, karena dia tahu dia benar-benar nggak bisa ngebuat Pai terlalu bebas. Karena kita tahu Esmeralda benar-benar nyusahin banget di area Lexi. R7 yang lagi coba nyebrang dari atas ke bawah, dipotong di area River 40. Oke, ada 2 player terlihat di bagian bawah, tapi Bang Sin masih tetap berada di lane-nya. Di bagian tengah ada Lunox dan juga Hylas. Mereka jalan bersamaan, ada Soul Bloom yang terlihat. Untuk dari 3 menit ini ya, dari Alter Ego ataupun dari RRQ Hoshi, mereka sama-sama menekan Albertnya. Udah ada beberapa hit. Yang berhasil masuk juga ke tubuh dari Udil. Terlihat Sally Boy masih aman untuk melakukan farmingan. PYN perlahan tapi pasti ingin masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Esmeralda pun dari kejauhan belum bisa melakukan banyak hal. Leo Murphy numpang lewat aja sih Momo. Iya, numpang lewat, tapi yang numpang lewat itu yang justru serem. Tiba-tiba bisa ada backup juga yang datang dari Alter Ego Esports kali ini. Sebenarnya 4 pemain dari RRQ mereka udah coba untuk langsung rotasi ke area bawah, karena pemain dari Alter Ego Esports itu Nino yang kemarin baru aja dapetin. Yap. Ini Rise besar juga ya. Mantap kali. Langsung dihentikan pergerakannya. Dan kali ini mau nggak mau mereka akan pulang, tapi ternyata Leo Murphy udah ketahuan posisinya sini-nya. Ditempelin terus-menerus, bener-bener diharas habis-habisan. Bener-bener dikasih paham kalau mereka itu nggak boleh sampai farming terlalu bebas 40. Ini sini masih bisa selamat loh. Berapa kali
Sin harus balik. 3 kali. 3 kali ya, Tiga Bro. kali dari awal. Ini udah 4 menit dan recall pertama di menit yang pertama tadi di area bottom lane bahkan 2 kali di geng walaupun harus tumbang 1 kali tapi masih on track karena terbukti di menit yang ketiga tadi itu atau menit yang keempat awal-awal itu udah jadi brute force makanya untuk sekarang Alter Ego Esports butuh PR lebih, butuh damage lebih untuk menemukan Sin dari Aldous. Ya, walaupun berhasil untuk mendorong mundur ya dan juga mendapatkan beberapa permainan agar bisa menabrak juga ke arah Tarat yang dimiliki oleh pemain dari Alarki dan balik lagi untuk Turtle-nya. Turtle kedua kembali diamankan oleh Alarki. Sementara itu di bagian bawah ada Snake Time. Jadi buat teman-teman semua pot player favoritmu di Snake video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Albert berani banget ke depan lah Cimama. Iya, dia pede banget tentunya dengan Pakitonya yang kita tahu memiliki damage juga dan kali ini No yang akan di-press kembali oleh tim Arakios. Kalau kita melihat Alter Ego Esports, mereka nggak press ke arah Sin. Oke. Arakios juga akan makan hal yang sama. Mereka nggak mau biarin Nathannya juga terlalu bebas ke area bawah. Meskipun Sin, kita melihat dari Sin sendiri udah melakukan pertukaran lane ya Pak Pulung. Iya, pertukaran lane langsung dilakukan Leo Murphy kali ini. Dia melihat ada 3 player di depannya. Akankah mereka akan melakukan sebuah invasi dari arah Kiyoshi karena VN udah mulai maju ke bagian depan dengan Purple Buff yang akan diganggu. Udil sebelumnya ditabrakin ke VN dengan high loss. Darah setebal itu juga berasa banget efek dari Soul Bloom itu sendiri loh. Dan sekarang hampir aja lagi langsung didapatkan. Sementara untuk Kelly Boy-nya berhasil dia kabur kan untuk kali ini. Tidak bisa kabur di mana punggungnya langsung ditumbuk begitu aja. Udah ada keratakan dan juga pergeseran tulang yang dilakukan. Namun untuk kali ini di bagian tengah Leo Murphy-nya tertangkap basah begitu aja. Dan dia berhasil langsung mendapatkan juga ke arah Leo Murphy. Leo Murphy berhasil langsung diambil. Udil yang melakukan flicker dan satu center taruh di bagian tengah pun langsung tumbang Cimomo. Kalau kamu lihat tadi Pak Pulung, pinnya Halosnya nyebrangnya lewatin turret supaya dia Leo Murphy-nya itu bisa di-stun dengan law and order-nya. Jadi memang baik banget dari fans sendiri karena dia tahu dia bisa create space, dia bisa create momentum juga untuk arah Kiyoshi menumpahkan Leo Murphy. Ini ada hal yang sangat baik ya Prof yang dilakukan oleh RR Kiyoshi. Iya, makanya mereka benar-benar udah langsung komit banget gimana pun caranya dan aku suka banget itemization dari Finn-nya. Dia bikin silent drop, dia langsung motong dealing damage dari Udil, Nino dan juga Pai, tapi dia langsung bikin ke arah dominant size. Karena dia nggak mau nanti Pai-nya bakal punya Oracle terlebih dahulu dan absorption damage-nya bakal makin lebih tinggi lagi. Ini itemization yang level 2 yang pernah aku bahas sendiri dan ini yang patut untuk dicontoh sebagai user roamer. Tahu kondisi ya, Prof ya. Paham akan kondisi, paham akan bagaimana lapangan juga. Cuman sepertinya di atas sana Ninonya. Kukira Paiwan ternyata bawa kawan sekecamatan untungnya. Dia tapi ternyata tidak bisa. Langsung kelar begitu aja. Namun untuk kali ini ada 2 korban yang langsung didapatkan. Walaupun udah ada benda dari juga yang langsung diamankan begitu aja. 1 Glorious Pathway tadi dikeluarkan. Turtle-nya akan menjadi milik dari RR Kiyoshi lagi. Iya, meskipun tadi ada trade 1 untuk 1, tapi ternyata Leo Murphy pun harus tumbang. Dan ini menjadi kerugian juga untuk Alter Ego Esports karena Arkihosi berhasil untuk mengamankan Turtle-nya. Kenapa Pak KB? Kayak teriak di dalam. Ini suaranya udah sampai sini tuh yang di dalam ya. Aduh, seru banget ya yang di dalam. Dan kali ini kalau kita lihat dari Kelly Boy masih perlu waktu tentunya karena dia belum join the team fight juga dengan teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan perlu diperhatikan juga karena dari Alter Ego mereka benar-benar memanfaatkan keberatan dari Leo Murphy. Leo Murphy kalau bisa open vision dan berkasih informasi ke Alter Ego Esports ini akan bakal enak banget buat Nino dan juga Kelly Boy kalau mereka mau farming dan bahkan dive in ke jungle dari Arkihosi. Ini cuma dari tadi tertangkap basah terus-terusan ya. Cuma sekali hanya tertangkap basah law and order-nya langsung memberikan waktu. Ini yang rotasi Finn sama Clay. Muter terus dan bakal lihat ada Glorious Pathway ngejar ke arah seorang Pai. Kali ini Pai-nya langsung mundur dengan 1. Oh, bahkan Pai-nya lihat terus kita lihat ada 1 gebrakan juga dari Alter. Kali ini sementara R7 nandein turret damage ternyata di area bawah. Kalau sedang lihat Falling Starman yang udah dilontarkan sama seorang Pai itu udah bagus. Karena dia tahu ini rotasi Arkihosi sekali 1 datang. Ini datang se RW Pak Bu. Buset yang datang se RW sekecamatan sekabupaten tadi kayak rame banget 4 orang langsung melakukan rotasi di bagian bawah loh Cimomo. Tapi dengan begitu ada space yang tercipta, Nathannya dapat auto turret di atas sana dan di bawah ini sekalinya digeretak aja udah tumbang nih untuk auto turretnya. Dan aku punya feeling kayaknya dengan Sin yang megang item ini tanpa belt dia menuju ke arah dan armor dia bakal punya 140 stakan. Waduh 140 stakan untuk sekarang. Namun udah ada pergerakan dari Murphy yang langsung digagalkan begitu aja dan pertarungan kembali terjadi. 1 player langsung dirapatkan. Udah ada PN yang menjadi korban, Lunox menjadi korban kedua. Sementara untuk El Nino udah ada korban tambahan di mana Lunox yang tegak kuat lagi. Gadwin tadi langsung memanggil Roger ke bagian belakang. Salibe masih selamat sejauh ini. Ninonya juga ingin kabur. Albertnya langsung berhasil tapi Pai terus memberikan jogetannya. R7 pun melakukan yang sama. Mereka langsung dash engage aja. Mereka langsung pergi untuk mereset lagi semuanya. Iya, kalau kita ngeliat Leo Murphy yang tumbang tentunya membuat Finn pun dan tadi one situation mungkin dibantu oleh Clay, tapi ternyata
dan Leo mungkin masih bisa memberikan damage ke arah seorang Finn yang benar-benar low banget, langsung di follow dengan cukup baik dengan Sakara dari Sally Boy. Kita tahu wall formation-nya langsung connect dan bahkan dari kampus juga dari seorang Sally Boy kali ini. Mengingat juga Arkehosi sudah belum tumbang tadi dua pemainnya, ini membuat Arkehosi mereka harus reset lagi Pak Pulu. Oke, Nathan yang memberikan aja sedikit attack ke bagian depan, tapi PYN memancing-mancing open fire pun dari Sally Boy. Ada Clay, namun ada dua orang yang berada di dalam rembutan tidak mau menampakkan wujudnya. Yes, dan masih mencoba untuk menargetkan yang sama, yaitu Sin yang bakal coba dibangun di area bawah kali ini Pai. Akan fokus terhadap objektif terlebih dahulu, tapi Sin di sini enak banget untuk ngedapetin stacknya. Dia clear-nya justru dia bakal lebih happy. Dan beberapa pemain dari Arkehosi mereka udah langsung meluncurkan ke arah objektif lordnya tanpa berlama-lama Pak Pulu. Gak usah nunggu dia nahan, selama diamankan begitu saja. Itu PYN sendirian doang ada band kayak begitu ya Prof. Ini nggak ada benar-benar bisa lewat loh. Ya baik lagi karena Natalian juga bakal sulit banget untuk menyentuh ke arah bagian backline dari Arkehosi. Ada Finn dengan high loss-nya. Dan kalau misalkan kita melihat juga untuk sekarang inilah dia pemenang dari Jaya, itu suara inget banget siapa ngisi suaranya ya. Hehe. Bukan kamu. Dan yang pastinya tentunya dari Alter Ego Esports kali ini harus mundur terlebih dahulu karena Lordnya sudah mulai masuk nih Pak Pulu ke area mid. Dengan 5 player tadi yang udah terlihat berkumpul di bagian tengah. Ada Nathan juga dengan Lord yang masih belum DNA, tapi Glorious Parway tapi tak kenapa bagaimana kejadiannya Leo Murphy menjadi korban secara langsung. Udinnya berhasil mundur, Gaji Win masuk, namun Sally Boy juga berhasil masuk ke bagian dalam. Ada 5 hero dari Arkehosi berkumpul di bagian tengah kecuali dari Benedetta yang masih ingin mendapatkan satu inner turretnya di bottom lane. Iya, cukup hanya satu turret saja di area mid dan bahkan turret di area atasnya juga mungkin menjadi target dari tim Arkehosi. Bermain dengan cukup objektif dari Arkehosi, mereka juga nggak terlalu komit karena loot pertama belum di-enhance juga. Jadi masih cukup apa ya, bisa dibilang cukup squeezy juga. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Untuk Alter Ego Esports ketika mereka mau menumbangkan Lordnya kali ini, Sally Boy dan Udin kalau dibawa ke arah late game, harusnya Sally Boy juga udah punya potensi untuk membalikkan keadaan untuk Alter Ego Esports, tapi ternyata lihat dari seorang Alter udah menunggu Pai-nya yang bakal langsung untuk nyebrang begitu saja, bakal coba untuk mundur dengan Fallen Salmon dan bahkan Clay-nya harus mundur juga. Tapi di sisi lain ada Nino yang mulai bersiap kali ini dan bahkan ada super position yang sudah dilantarkan oleh seorang Nino, tapi ternyata Albert dengan satu jet yang berhasil dilakukan ke arah seorang Udil membuat Udil pun tidak bisa terlalu komit maju ke area depan. Dia mencoba untuk main dan bahkan lihat ada satu dari seorang Clay-nya mencoba mundur dengan satu brilliant of order, sementara Finn dia akan menjadi tulang punggung untuk Arkehosi negain semua. Tapi ternyata Albert langsung balik kali ini meskipun punya tumbang, tapi ternyata Nino masih bisa ditumbangkan dan bahkan Sally Boy membalaskan kematian dari teman-temannya. Banyak pertukaran dan Sally Boy pun masih bisa mundur Pak Pulu. Ini sih harusnya dengan darah Sally Boy yang hanya sekitar seperti itu aja. Dengan sekali geprek tadi mungkin aja Sally Boy akan langsung tumbang. Cuman again and again kita lihat reverse psychology nih Prof. Dikira pulang ternyata balik arah malah ngebantuin teman, kelar malah Alter Ego-nya Prof. Karena udah cukup damage dealingnya dari Arkehosi. Lihat itemization-nya, kalau kita ngelihat dari Albert aja dia udah ready. Dia kalau misalkan ngomongin soal tipe jangka panjang dia ada armor. Terus Sin ini yang paling mengerikan, dia udah punya Malefic Roar. Nah dia dealing damage-nya udah cukup banget untuk memporak-porandakan di belakangnya. Dan kita akan melihat juga tadi apa yang terjadi di replay-nya juga. Samsung Galaxy S Series. Kalau misalnya kita melihat bagaimana Finn menjadi kite-nya, menjadi satu pola tarik ulurnya dan langsung dibalikkan dengan cepat. Finn-nya langsung targeting, bahkan dealing damage-nya udah cukup banget. Dengan bos 1 hit, 2 hit bahkan itu udah hilang begitu saja. Coba kita awain boy. Waduh, ada Liam dan juga Lemon Duel di sana ya, lagi ketawa aja ngelihat bagaimana jalannya pertandingan. Tapi di kolom komen kita udah ada 346.000 orang yang sedang nonton bersamaan. Hey, coba kita mau tes dulu kekompakan nih. Kalau sampai 250.000 like di match yang pertama, Pulung sama Kafe bakal parkour di laut belakang. Iya, dan aku yang akan videoin dengan senang hati tentunya. Dan kali ini Arkehosi dengan leading mereka hampir 6.000 gold, ini membuat Alter Ego Esports yang tadi aku bilang juga Sally Boy masih punya kesempatan. Kita ngelihat dimana Albert masuk, dia tahu Finn-nya bener-bener kayak coba diobok-obok tadi, dan dia tinggal masuk dengan jeb dan gila-gila. Itu membuat beberapa player dari Alter Ego Esports memang low, tapi
tapi Seliboynya tadi free banget Pak. Ya, free banget walaupun dengan mendapatkan ke arah Albert, tapi udah banyak banget mata yang tertuju ke arah Seliboy. Tapi di bagian tengah mereka berhasil menguasai area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Lord pun kembali hadir, tapi Lord udah yang kali ini mereka harus bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena Lordnya udah di enhance, harusnya akan jauh lebih kuat lagi. Iya, benar banget. Dan apakah ini akan dikontes sama teman-teman dari Alter Ego Esport tentunya dengan 5 versus 5 kemungkinannya bisa, tapi ternyata dari Shin dia langsung membuka visionnya dengan Cascade juga dan bahkan kan ini yang membuat Alter Ego Esport pun benar-benar peka banget. Mereka tahu di kondisi seperti ini kalau Arkihoshi mereka tabrak bisa aja Arkihoshi lebih siap karena mereka benar-benar udah komplit juga dari itemnya. Kalau meskipun kalau kita lihat dari Finn masih on the way kayaknya ke Immortality nih Pak Profesor. Ya, ini entah kenapa bisa ke arah Golden Helmet, bisa ke arah mungkin tadi Immortality juga salah satunya. Tapi aku suka banget dengan pemilihan item dari R7 juga. Dia tahu di sini dia tidak memiliki dealing damage yang cukup. Yang penting dia juga eksekutor, dia bakal jump in, dia bakal ngambil beberapa damage build yang ada, sisanya bakal diserahkan ke arah Albert karena dia punya Hunter Strike dan ada dari Shin. Thunderbelt, Maleficor tadi kita bahas, dan kali ini Rock Potion makin kuat lagi, 500 SP dan juga defense untuk seorang Aldous. Kayaknya beneran Guardian Helmet nih Pak Profesor Kevin. Iya, ini regenerate-nya akan jauh semakin tinggi lagi harusnya. Namun sekarang di bagian tengah ada Lord yang udah mengambil berani, langsung nabrak aja. Tapi Lordnya dari sepatu yang dikeluarkan, ada Electopanda Bow. Pertempuran terus terjadi, tapi R7 langsung mundur ke bagian belakang dengan cara yang tidak begitu banyak. Ada Pai yang berjuang di bagian tengah untuk menghilangkan karena Lord tersebut, tapi Imun masih berada di dalam tubuh Natali. Albert yang masih bisa mundur, dikejar bisa-bisa akankah dibalikin oleh pemain dari Alter Ego Esport. Namun 5 player yang dimiliki oleh Arkihoshi tidak mampu belum untuk menumbangkan best turret-nya. Aku ngeliat basic attack dari seorang Seliboy coba untuk ngasih Karafin itu nggak berkurang sedikit tadi. Jadi ini mungkin dari Seliboy jangan sampai mungkin targetinnya Karafin ya, karena nggak bakal terlalu berasa dan bahkan Leo Murphy yang hilang terlebih dahulu karena Leo Murphy yang mau coba cari info. Kali ini Finn langsung masuk dengan Green PP dan akan selalu cukup baik. Phantom bisa dari S7 dan bahkan Pai-nya harus mundur dengan Killing Salmon. Seliboy masih ngecicil aja ke arah seorang Shin dan bahkan bersama Nino pun sebagai second damage dealer untuk Alter Ego Esport nggak mau menyerah begitu saja Pak Pulung. Tapi masih tebal banget ya badan dari Bang Shin, padahal ada 2 basic attack tadi bagian belakang yang emang nembakin ke arah punggung, tapi di jalan santai baik nih Prof. Iya, masih ada damage reduction yang tadi dia dapatkan, dan itu yang membuat Shin bener-bener pede di depan. Dia udah dari awal udah bikin brute force dan dia sekarang udah punya item defense lebih banyak. Makanya dia bakal coba untuk ngambil semua demo damage. Mendekat ke arah Bang Shin itu sama saja mendekat dengan kematian. Waduh, karena dia punya dealing damage yang cukup juga, Thunderbelt tambah armor, more impact, more damage. Maleficor juga sama memberikan penetration. Jadi kalau misalkan Seliboy atau mungkin Leo Murphy asal-asalan di dalam dream fight, apalagi Leo Murphy tidak memiliki item defense karena dia typical shotgun dari one shot kill assassin, sini dia bakal bisa kepick off asal-asalan. Waduh, ini Leo Murphy juga dari tadi ada beberapa posisi dia yang emang selalu tertangkap basah. Ada invasi yang langsung diawali dengan Leo Murphy juga tadi beberapa kali gagal. Bagian tengah coba kita lihat ada 4 hero dari Alter Ego, mereka berkumpul bersama. Nah, untuk Leo Murphy sendiri di atas sana, Tasta sendirian. Coba kita lihat dari minimap, dia Tasta sendirian di turretnya di bagian atas sana, ngapain? Dia mencoba untuk menaikkan mental, boost mental nih Pak Pulung, karena ini masih ada kesempatan tentunya untuk Alter Ego Esport. Memang Arkihoshi lagi leading banget dengan hampir 9.000, 8.500 net worth-nya dipegang sama Arkihoshi, dan bahkan mereka masih menunggu kesempatan untuk keluar yang ketiga. Tapi Alter Ego Esport kalau misalnya mereka bisa numbangin beberapa pemain inti seperti mungkin R7 atau mungkin Shin terlebih dahulu, ini mungkin aja Alter Ego Esport mereka masih punya chance untuk comeback. Namun meskipun bisa terbilang cukup tipis ya, karena hanya 1 inhibitor saja yang tersisa untuk Alter Ego Esport. Ini dari chase pad-nya Bang Shin juga belum terlihat ya dari tadi nih, emang bener-bener nabrak Jimawa nabrak, ngacak-ngacak area pertahanan karena buka doang. Sekalinya tanahku tumbuk retak 1 kecamatan nih kalau Bang Shin kalau mukul tanah nih Jimawa. Gempa 1 map planar ya Pak Pulung. Ngeri kali udah nih, menit 18 yang main Bang Shin, stucknya ya udah lah ya, udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Kayaknya stucknya nggak stuck. Iya, stucknya udah nge-stuck ya. Beda, tolonglah ya, maaf ya. Oke, Leo Murphy ketahuan posisinya PYN masuk ke dalam rumputan dan benar
benar aja jackpot ada Leo Murphy di dalam sana. Iya, ini memang yang perlu diperhatikan adalah rotasi dari Leo Murphy sendiri Pak Pulung. Kalau dia bisa buka vision, kasih info, ini pergerakan dan bahkan rotasi dari seorang Saliba dan juga Nino bisa aja nge-get beberapa pemain dari RQC dan mungkin backline-nya bisa diserang begitu saja. Ternyata Lordnya kali ini sepertinya akan diamankan oleh RQC tanpa ada kontes yang bisa dibuka. Lagi-lagi Sin ngebuka chase fate-nya hanya untuk ngecek beberapa pemain yang posisinya kali ini dari Alter Ego Sport, mereka pun nggak mau melakukan kontes terhadap Lord ketiga. Dan triggernya aku suka banget sih, cara dia langsung buka chest ketika teman-teman RRQ Hoshi langsung men-take over Lordnya, pakai alih kepada elbow. Lalu ada play juga yang tentu akan membuat Lordnya makin cepat berkembang. Walaupun udah mulai memasuki menit ke-19 dengan berbeda net worth hampir 10.000, ini membuktikan bahwa RRQ Hoshi dengan timing dan juga strat 4-1-nya ngepres abis-abisan terus-terusan sehingga nantinya udah tinggal join team fight untuk menggunakan game yang ada. Lihat 4-1 bener-bener rapi banget, 4-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Ini dari pertukaran posisi yang terlihat untuk Bang Sinnya clear Leo terhadap wave minion, baru nanti mungkin akan terbangkan chase pad yang dimiliki, tapi Leo Murphy di tempat yang berbeda seperti ya, kehadirannya udah langsung diketahui oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lordnya siap masuk di bagian tengah, ada PN yang belum membuka Glorious Pathway-nya, hanya masih melihat dari kejauhan dan benar aja untuk Glorious Pathway langsung hadir untuk memberikan pembuka ke bagian depan. Ada Zero yang menjadi korban untuk kali ini, terlihat dengan sangat cepat damage yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi, namun dapat didapatkan juga untuk kali ini RRQ Hoshi memberikan sebuah damage yang sangat menyakitkan untuk bisa mendapatkan kemenangan langsung lewat Alter Ego. Itu kalau kata KB stuck yang nge-stuck kayaknya, bener-bener udah maksimal banget. Dan dari sini sendiri dia tahu dia udah ready untuk join the team fight. Dia nggak perlu bantu untuk Lordnya, dia clear minion dan bahkan dengan formasi 4-1 yang dijalankan oleh RRQ Hoshi di mid sampai late game-nya itu bener-bener efektif banget Profesor. Ya makanya GoPay udah bisa buat bayar Netflix. Yuk Joe, langganan di Netflix bayarnya bisa pakai GoPay. Nih, di match sebelumnya ketika Alter Ego bertemu dengan Onyx, kamu bisa nebak untuk prediksinya langsung. Kalau sekarang bisa. Kalau BTR ya. Yang tadi emang kelihatan sih skornya. Cuman kalau ini kayak samar gitu. Kayak lebih berat ke RRQ. RRQ masih bisa menang. Walaupun masih belum ada draft. Belum. Gue lebih milih pihak ke RRQ. Jadi RRQ banget ya. Karena gue yakin di final ini mereka ngeluarin sesuatu pasti. Oh, secret weapon mereka. Oh, Kartu as lah. Kartu as. Oke, ini tampaknya udah ada langsung di band juga ya, Natalinya si Leo Murphy tadi cukup mengganggu. Kadita, Uranus, Barat masih kebuka loh. Alter Ego masih kemungkinan ke Barat. Tapi kalau Marcia nih, Marcia kan salah satu user tank terbaik di Indonesia. Melihat Barat Hero yang baru keluar, yang baru dipakai juga di MPL. Menurutmu itu hero emang OP atau biasa aja? Itu OP banget sih. Banget. Karena dia kayak ya sakit, tebel, CC. Walaupun harus nahan stucknya kayak atas covernya dari Cloud. Benar. Kamu jauh Cuman gua bingungnya di MPL ini kayak Barat dilepas-lepas. Iya. Kayak ada beberapa tim tuh yang suka mainin Barat, tapi ada juga yang menolak. Cuek. Iya. Kayak Onyx Esports gitu kan. Tapi di sini RRQ mereka bakal first pick. Nyong, apa Nyong? First pick RRQ. Kalian kah? Rogernya lepas. Gue ngerti sih kenapa Alter Ego band one. Iya, padahal punya
Sin juga jahat nih bagi lawan. Tahu gue benar-benar mau melindungi di belakangnya. Atau justru malah mereka membuka hero-hero yang imbal lagi. Link Tapi kenapa ya Gestar sekarang di Grand Final serius sekali? Beda sekali, kamu lagi pada mikir banget kayaknya. Dipijak kamu ya? Iya. pada deg-degan ya. Dan Pasti seru. langsung dia main sama Rodrigo. Bareng sama Yuzong. Bareng. Dua hero yang bakal kuat banget bisa ngacak-ngacak di belakangnya juga. Dan siapapun yang ketemu Barat bakal kabur. Tapi simpelnya sih hero FF sih kayaknya di blok. Hero FF tapi masih ada Ruby, tapi Ruby udah agak low ya gara-gara banyak. Iya sih pilihan buat SF nantinya bakal Link langsung diamankan. Roger dan Berarti Link. Rogernya udah pasti sih. Dan Nah, Khalid tuh kan, Khalid kalau dipegang sama Finn, bener dipegang sama Finn, pasti pola permainannya pasti sama, neken pasti jalan. Apalagi dia ada Roger. Betul banget. Alter Ego harusnya pick ketiganya ini support apa? Parsia mungkin Parsia. Tapi kalau dia Parsia gitu ada Link bisa juga sih. Valir juga bisa. Valir buat dia. Dan gua kayak feelingnya ini udah sih dia. Feeling aja. Kemarin tuh Alter Ego pick heal dia di last pick. Walaupun kebuka, iya biasanya di last pick. Ini Pak Valir. Ini Pak Ibarat. Mauzi pasti ya. Ahmad pakai Zok. Udil sebagai Valir ya. Apa ini juga biar dari RRQ tidak melepas linknya ke Sally Boy. Jadi mending Depak Bisa jadi. dan mungkin Lancelot akan band atau Hellheart band. Lancelot si Sally Boy. Gue jarang melihat Hellheart-nya Sally Boy. Nah, oke. Ini udah ada 3. Tadi dari Nyong sudah, RRQ, dari Marsha. Apanya? Prediksi. Oh, prediksi. Gua nggak boleh lihat draftnya dulu ya. Ini tiga aja. Itu sebenarnya. Itu serunya. Kayaknya gua feeling ke Alter Ego sih game pertama ya. Oke, gue pun juga sama kayak Marsha. Kayaknya melihat dari 3 aja nih ya. Kayaknya Alter Ego. Jadi kayak Alter Ego nih udah siap melepas Roger, terus di counter aja gitu. Iya kan? Terus sedangkan Roger nggak biru, itu kayak Rogernya harus balik-balik di tengah war. Dan birunya bakal diambil ke Link pasti. Iya, kecuali mereka early game-nya berhasil ya. Terus nyolong buff musuh jadi lumayan sulit Nggak buat harus nyolong sih. ya. Yang penting dia neken AE dikit aja. Ya aku suka banget sama Barat dari Alter Ego juga sih. Jadi kemungkinan besar ini game pertama RRQ sih kalau ditekan bisa Alter Ego bakal nyampe banget dan kemungkinan besar ngambil game 1 walaupun ini dua hero dari RRQ sih kan kita tahu carry level S. Ya, Paling hot. Cuma panas. Tuh kan seperti aku bilang kan Lancelot ini band harusnya juga hero yang cocok buat Sally Boy. Baksia. Buat Leo Murphy. Kalau buat Sally Boy, Yusin. oh oke, Marksman. Mati sih dia sama Leo. Tapi dia ada Valir sih. Kecuali dia kayak ini Baksia Hayabusa sih. Feeling aja. Hayabusa. Baksia Haya diteken sama Khalid. Dia nggak Counter. Kufra Dari Link sendiri. nggak bisa. Kufra nggak bisa counter Link. Link tinggal buka ulti, malah skill 2 Kufranya cancel. Tapi sih nggak bisa lompat-lompat bebas gitu loh. Nggak segampang itu, apalagi Link sekelas Albert. Oke, momennya harus pas banget buat Kufra kalau mau bener-bener counter. Tapi Sancho mungkin agak sedikit sulit untuk Alter Ego bisa nge-counter Link-nya. Tapi ini kita ngeliat Alter Ego mereka inisiasi yang kuat banget, level yang di belakang juga gampang banget. Malah bahaya Rogernya jadi. Biar RRQ sih dua hero terakhir untuk mereka melengkapi. Dari Link-nya udah, dari damage dealer udah punya magical damage. Yudora Oh, Kayaknya dari Kagura dari Lemon. Kayaknya memang itu sih kalau dia udah mau Kufra. Dan Chow-nya dari Arzevan ya pasti ya. Oke, last pick-nya Yusin atau mungkin Narasasin. Ya ada Hellheart mungkin ya kira-kira. Aceh, Hayabusa, Yusin, Bruno.
Wah, berpikir kerat. Udil sampai garuk-garuk kepala. Kalau Lemon itu ada isu ya. Saya yuk, buka 3 yuk. Lemon kalau main Kagura 4-nya ya aja. Mission shit. Kagura Lemon biasanya sih main ini ya, execute ya biasanya. Flame shot. Oke. Dari draft nih, Cornet megang siapa nih dari draft? Tetap. Tetap. Udah bisa diganti ya. Kemudian ada lagi satu. Bude apa Bude? Tadi ya kan. Oh, berarti 3 ya. Kita serasi banget. Iya bertiga ya. Kamu di biasa. Enggak. Tadi kan aku enggak denger. Enggak, Tuhan. Tadi aku ngomong setelah kamu ngomong, aku langsung bilang ayo juga walai. Nah, bersih kau nih. Tapi teman-teman ini adalah prediksi dari kita ya. Ini bukan prediksi yang pastinya kayak langsung. Itu Martial, atau gue banget. Enggak gitu ya. Tapi buat kalian juga boleh langsung spam di kolom komentar AE atau misalnya Rarki, Vivarati atau Alton James. Langsung di spam, di like juga, di share juga karena kita akan sebentar lagi masuk ke grand final untuk game yang pertama. Ini Best of 5 series. Langsung spam dukungan kalian dan kita akan langsung lempar ke caster kita pada Raker Max dan juga Papulu. Silakan. Alright, selamat datang di grand final NBA Season 6. Oh, ini dia season 6 Grand Final RRQ Hoshi versus Alter Ego. Di game pertama lewat Best of 5 Series kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juara baru. Yes, bang, tapi lihat Aramid bakal coba dipaksakan keadaan oleh para pemain dari tim Alter Ego kali ini harus mundur sedikit demi sedikit karena di sana Fit sudah benar-benar membabi buta. Sedangkan di luar Lemon yang mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Nurbi kali ini bakal coba mundur. Lemon masih sabar, mencoba diamankan atau Little Wonder tidak berhasil diamankan oleh tim Alter Ego, tim RRQ ya, dan Alter Ego lewat. Sally Boy berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer dan ini adalah hero recapnya di saat kalian mungkin tadi tertinggal. Ini adalah hero-hero yang udah diambil dan juga untuk blue buff ya. Akankah berhasil diganggu karena Sally Boy misalkan sedikit lagi XP-nya. Bisa gak dia kabur ke bagian belakang? Trashless menyelamatkan. Bapunya diambil seorang Albert. Bang coba dipasangkan Sally Boy dan Miracle Boy kali tidak berhasil mendapatkan satu buah buff. Langsung segera Alter Ego go dari seorang Leon Murphy. Dan buat kalian semua jangan lupa di like, jangan lupa di share dan kasih ketahanan semua sanak saudara. Kalau Grand Final sudah mulai dan tadi juga ada sedikit pantun ya Pak Pulung ya. Sudah mulai nih keluar dukungannya, boleh sok atuh ya. Tapi sebelum itu kalian Leon Murphy coba ditumbang tapi ternyata tidak berhasil dan Ahmad ini harus berhati-hati. Dia bakal bisa ditendang dan ternyata Ahmad harus pulang. Dan pantunnya ternyata dari brand ambassador Alter Ego. Apa itu boleh dibacakan, tapi sebelumnya ini apakah terjadi peperangan? Udah ada Dragon Tail, masih cukup pasif permainan. Jalan-jalan sama Kode Win. Cakep. Alter Ego masih. Wih. Nanti cari buat RRQ ya. Benar, nanti kita cari buat RRQ. Jadi buat kalian yang mau titip-titip pesan, mau titip-titip salam ataupun pantun bisa langsung menuju ke Instagram dari Fauzian Skar dan juga ada Pak Pulu. Dan lihat bakal diarahkan komplit. Mau coba dipasangkan dan ternyata Fit bal tidak mencapai spotnya. Terjadi penutup selamat. Yang terlalu banyak. Defense betul dikorkan. Apus sudah ada dan Ahmad harus tumbang. Leon Murphy sedikit terlambat tapi kali ini dia masih bisa selamat. Lemon masih bisa pulang Pak Pulu. Benar sekali, Lemon masih bisa pulang di bagian bawah. Pai mencoba menyudutkan satu player yaitu Sin yang menggunakan Roger. Baratnya sudah sebesar itu, sudah 25 stack yang berhasil dia kumpulkan. Dia tahan tadi, Lin juga udah menemukan posisi dari Barat. Tapi mereka sepertinya nggak mau terlalu komit karena Barat cukup tebal untuk sekarang. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat para pemain dari tim Alter Ego juga sebentar lagi bakal udah siap mengarah ke arah pemain yang tinggal seorang Albert. Speed bakal coba dibanggakan sedikit demi sedikit. Dia udah siap di sana, udah ada informasi yang diberikan. Dan ternyata, lihat 2.100 darahnya nggak bakal di follow up sama Leon Murphy. Gak mau, cukup sabar tapi malah tertangkap posisinya. Tapi Tyrant Rage-nya mengenai Karapi, ada Searing Torrent dan berhasil untuk kabur. Dan ingat ini Best of 5 series. Jadi kita bakal menyaksikan malam yang cukup panjang. Ya, Leon Murphy ke arah Hoshi. R7 sudah terlihat posisinya bakal coba berbahaya. Bakal ditendang salah satunya Sally Boy masih bisa di retribution. Yang tepat, Sally Boy dengan Miracle Boy berhasil mengamankan bubar dan malam berubah secara R7. R7 harus pulang. R7
Seven ingin masuk, ingin mendapatkan karakter, tapi malah posisinya nge-spot, posisinya ketahuan Weteler dengan Detonas welcome. Selesai sudah untuk show-nya dikeroyok jadi bulan-bulanan masa. Oke, terima kasih Ko Julio. Itemnya tahan sedikit, kita bakal bacakan di mana menuju ke arah Battle of Despair. Raptor macet dulu mungkin dari kedua belah pihak sama-sama janggularnya. Serangan itu dari musuh menuju ke arah ini kayaknya buat last ya. Dan Leo Murphy bakal coba menyingkir sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Tidak mau terlalu terburu-buru permainan dari tim Alter Ego dan Araki. Agak lebih pasif kayaknya permainan kali ini. Benar sekali, tapi bisa dibilang Sin masih memimpin untuk perolehan gol. Udah ada Tyrant Defense langsung Si Boy dikeluarkan, berubah menjadi seorang serigala terakhir. Mau coba digaruk, lihat pos dan ditelan dilepen. Kali ini Sin harus tumbang dari babak mulai. Berhasil ditumbangkan, udah bakal jadi pasal lebar. Dia ngoper tendang gak kena. Dari oleh Lord Udil. Baik banget serangan yang dilakukan oleh 3 player, tapi untuk Pai Missile Expert dikeluarkan, 2 orang dihajar habis. Mereka pun belum sanggup untuk menaklukkan satu dinosaurus ini. Ya bukan hanya itu aja. Alter Ego kali ini mendominasi dengan 4 poin yang diamankan. 12.000 network dipimpin oleh tim Alter Ego. Wow, Alter Ego mendominasi untuk sementara. Sin pun sudah kembali, ini dia reply by us. Nah, kita lihat aja di sini. Udah ada satu serangan yang dibangun oleh Tyrant Defense yang dikeluarkan. Walaupun Tyrant Rage-nya tadi nggak berhasil mengenai, tapi ternyata Detonas welcome sudah di standby kan dan ditelan dilepehin pelan. Opa ya, permainan yang luar biasa dan berubah bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Udah ada 3 player kali ini, sedangkan Seven lebih memilih untuk melakukan flank dan dia lihat bakal coba dikating Udil bakal siap, ternyata tidak terlihat posisi R7 dan battle camp by Pandiri sudah muncul. Sally Boy setengah darah, Film mendengar suara Sally Boy masih berikan Albert lihat dan dia mengekir suara Sally Boy setengah darah. Bilahnya udah mulai tinggi, Albert harus berhati-hati, tidak boleh terlalu terburu-buru. Tempest of Blade itu defense dan serang Albert sampai alien. Benar sekali, Tempest of Blade-nya dikeluarkan guna untuk bisa kabur dari area yang udah nggak kondusif lagi. Sementara tertar terbuka, Detonas welcome, lidahnya panjang banget diputar di jalan, dilepehin, langsung aja kentok. Takedown baru diambilkan Sally Boy. The Miracle Boy sudah menjadi Sally dan The Miracle Man kali ini berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Wow, lagi-lagi Pai menjadi kunci permainan karena tadi berhasil untuk mendapatkan pin lewat Detonas welcome di bagian bawah. Ada serangan yang udah dikeluarkan, Sin dikeroyok habis 3 orang, selesai Sin di bottom lane. Sin tak bisa bernafas, tadi kasih ampun oleh Alter Ego. Leo Tas Murphy juga belum menunjukkan bakatnya kalau kata Bung Kornet, karena tas legendary tas. Belum keluar sejauh ini legendary tas yang dimiliki oleh Leo Murphy di bagian atas sana. Ahmad dengan Cyclone Eye-nya pergi menjauh dari Lemon karena mungkin dia udah nggak mau lagi melakukan apapun, memulai pertempuran karena belum menemukan momentumnya ataupun belum saatnya. Ini adalah kedua tank yang sedang naik daun, tapi ternyata di atas sana Ahmad masih mencoba bareng Albert. Albert tak punya energi kali ini, masih nyangkut di atas pagar dan Albert berhasil loncat ke pundakan yang lain. Nyangkut di atas pagar, oke, ngambil layang kali di atas pagar. Dapat di atas genteng kan repot ya. Tapi di sisi lain kita lihat Sally Boy dengan Bellboy main coba ditahan. Ini Lemon benar-benar bisa dibilang Araki Hoshi mempunyai 3 asuransi late game. Bakal coba dipaksa, dihajar seperempat darah, dibakar, masih bisa dihindari Udil yang bisa dibilang jarang sekali miss dari burst fireball yang ternyata benar-benar luar biasa. Dan Ahmad masih mau lebih, Albert mendapatkan Pai coba digaruk, Montes coba dikeluarkan, Albert sekarang termal, seperempat darah terakhir, Flicker digunakan, si juga digunakan, ada Udil di sana. Udil lagi-lagi menjadi momok yang paling menyeramkan dari tim Alter Ego seperti ini. Iya, dan pas banget backupan yang dihadirkan oleh Udil. Namun sekarang Blue Buff berhasil diambil tanpa Blue Buff untuk 2 menit ke depan. Dan mereka pun mundur. Keputusan yang sangat baik dari Alter Ego. Dan ingat, Link tanpa Blue Buff bagaikan aku tanpa kamu. Wow, bagaikan sayur tanpa garam, bagaikan motor tanpa bensin. Dan Ahmad di atas masih sustain sendirian. Dan bisa dibilang permainan dari tim Alter Ego benar-benar ketat. Udah ada Sky Guardian Helmet dari seorang Baras dan juga Curse Helmet. Dari sisi lain, udah ada Wilton dari seorang Sin. Dan juga Albert sedikit tertatih-tatih untuk kali ini menunjukkan Endless Battle terlebih dahulu. Sally Boy baru mendapatkan 1 mata perang. Bahkan tanpa basa-basi lihat, 1 pukulan keras membuat Ahmad harus tersungkur terdiam. Murphy kali ini benar-benar seorang Lemon masih bisa menghindari dengan payungnya. Ojek payung dari Lemon. Ingat, Lemon menggunakan Kagura. Betul dan ternyata tepuk angin dari Leo tas Murphy. Tapi tumbakan
Victory. Albert berhasil mendapatkan seorang selling point. Dar sekali, Trestless-nya tadi pun belum sanggup dan sekarang diputar kecil lagi lepain Beto Nasional kami keluarkan langsung dimuntahin lagi akan keluarkan misil expert tapi ternyata masih cooldown, masih sabar. Albert seorang diri, nggak punya energi, dia berhasil kabur dan Albert pun tertangkap. Terlalu offside tapi sini berhasil mendapatkan satu buah buff yang dimiliki oleh Selling Boy kepada Killboy. Setidaknya Sin berhasil mendapatkan buffnya. Di arah top lane harus mendapatkan satu turret dari tim Alter Ego kalau mereka ingin membawa game ini lebih lama lagi. Karena bisa dibilang Sin udah mulai cepat dari mulai kesukaannya lihat garukannya. Ini seperti garukan nakal dari seorang Sin. Terlalu perih Pak Bulu. Udah gagal di mana-mana pertempuran seperti yang udah mulai terjadi. WM Dragon dikeluarkan, bisa saya mau kabur. Udah ada bouncing ball dari saya sudah pulang sebagai musuh sebagai belakang ada sharing torrent dan Pip pun harus mengurungkan niatnya. Mengurungkan niatnya malah masih bisa selamat. Saya udah menjadi way of Dragon aman melawan Mayo situation dengan saya kali bisa bertahan. Sedangkan di arah top lane ternyata para pemain semua udah siap biar buat kalian jangan lupa login ke dalam game di tanggal 27 Oktober sampai 13 November. Wow, itu dia ya. Jangan sampai lupa 27 sampai 13 November Blue Buff-nya sekarang akan di-invade dan berhasil diambil oleh Albert Oji. Tampaknya Terrell berhasil mendapatkan dua. Fitnya harus mundur lagi. Go. Tas pun bisa dikeluarkan kalau kata Bung Gordon. Pai malam coba mengganti darah midlane. Dan lihat di game pertama ini Alter Ego terlalu perkasa Pak Bulu. Benar sekali Tyrant Revenge lompat di bagian belakang ada R7 mulai maju semuanya Trestless mundur. Siapa yang ditelan? Ternyata masih ada Tempest of Missile expect Gak dikeluarkan. ada yang berhasil ditelan tapi kali ini Pai berhasil keliling dengan cepat dan turun didapatkan lagi oleh tim Alter Ego. Mereka bakal dihajar. Finn bakal mencoba cover dengan retribution dari Selling Boy menyelamatkannya. Mata saya telah dikeluarkan. Sin dari garis depan Pai yang bergabung telah terburu-buru. Benar sekali ini sangat baik hal yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka berhasil untuk melakukan defense berlipat-lipat. Ada satu orang di depan, ada satu orang lagi di belakangnya. Pai salah satunya adalah orang yang paling terdepan. Siapapun yang mendekat akan dia backup. Tapi lihat Albert dikagetkan oleh seorang Ahmad. Albert terkejut dan terheran-heran. Di depan top lane, Pai masih ingin menyelamatkan turret satu-satunya turret di depan. Yang nggak ada lagi turret di depan dia. Benar juga. Turret pertama. Tapi untuk Pai ataupun